Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Samkara Jabi dengan NPM 22100344 akan menjelaskan dan menampilkan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum di Indonesia. Yang pertama adalah sumber hukum formal, tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Jadi sumber hukum formal itu sistemnya kayak membuat suatu peraturan untuk kayak ditaati oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, contohnya jenis-jenis yang ada di dalam sumber hukum formil, ada undang-undang, ada kebiasaan, ada jurisprudensi. Jadi apa sih misalkan undang-undang tuh? Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang terus dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dalam arti bersama-sama yaitu DPR dan Presiden yang mengikat masyarakat. Dua, kebiasaan. Kebiasaan itu tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama yang misalkan dilangsungkan gitu, dibiasakan seperti itu. Yang ketiga, jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Dalam sistem statute law dan civil law, jurisprudensi adalah keputusan hakim sebelumnya yang memiliki kekuatan hukum yang permanen dan diikuti oleh hakim atau lembaga peradilan lain dalam memutuskan kasus yang sama seperti itu. Jadi misalkan kasus pembunuhan, nah di kasus itu sama misalkan dengan hakim yang sebelumnya itu masuknya ke jurisprudensi. Jadi ngambil putusannya bisa untuk mengambil dari jurisprudensi. Yang kedua ada sumber hukum materi, suatu hukum yang berbentuk perasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat hukum. Kayak jadi singkatnya sumber hukum materi ini dari segi isi undang-undang dalam arti materi meliputi seluruh aturan hukum yang mengikat orang secara umum atau yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis yang ada di dalam sumber hukum materi seperti nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, dan lain-lain. Jadi apa sih materi? Yang pertama ada nilai agama. Apa itu nilai agama? Misalkan di mata hukum, nilai agama merupakan nilai yang mengajarkan kebaikan, sudah pastinya. Sejatinya menjadi serangkaian pengetahuan mendasar yang berupa ajaran-ajaran bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nilai yang mengajarkan kebaikan, seperti itu. Nah, yang kedua, dari sumber hukum materi ada kesusilaan. Pasti pengertiannya dari hukum kesusilaan itu, jadi norma kesusilaan adalah suatu aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Seperti itu. Yang terakhir adalah hubungan sosial. Hubungan sosial itu kan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu satu dan individu lain yang saling mempengaruhi dengan dasar kesadaran untuk saling menolong. Jadi balik lagi ke pertama hukum materi itu kan sebuah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu pokoknya. Jadi yang berkembang di dalam begitu secara tidak langsung yang materi itu cakup dengan kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Tapi kalau yang formal lebih ke untuk mengikat pemerintah maupun masyarakat kayak gitu. Sekian saya memberi penjelasan untuk materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.